Shalom, salam sejahtera. Departemen Bakti Wanita Advent Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan Renungan Harian Wanita Kristen 2023 disusun oleh Ibu Ria Sinuraya. Selasa, 21 Februari dengan judul Hukum Tuhan Diabaikan Dunia. Firman Tuhan di dalam Yesaya 59 ayat 14, hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Mata pencaharian di desa saya bertani kelapa sawit. Walaupun kami tidak punya kebun sawit, tapi kami diizinkan mengambil brondolan atau biji sawit yang jatuh dari pohonnya. Suatu kali, saya berangkat sendiri tanpa teman untuk mencari brondolan. Sementara sedang asik-asiknya mengumpulkan, tiba-tiba seseorang menarik tangan saya dari belakang. Saya ketakutan karena saya tidak mengenal lelaki itu. Dia bertanya dengan siapa saya di tempat itu, dan saya jawab dengan bapak saya. Lelaki itu bertanya lagi, "Di mana bapakmu itu?" Jawab saya, "Di warung tua," karena warung itu adalah bangunan terdekat dengan lokasi tempat saya berada. Dengan cepat, lelaki itu membaringkan saya ke tanah dan mulut saya ditutup. Saya berteriak sekuat tenaga sambil meronta-ronta. Lelaki itu tidak mau melepaskan saya. Dia mulai membuka pakaiannya. Hatiku semakin takut. Lalu saya berdoa kepada Tuhan dan bernasar, "Tuhan, jika hari ini Engkau melepaskan saya selamat dari pria ini, maka saya berjanji akan menjadi pelayan Tuhan. Amin." Tiba-tiba pria ini menanyakan ulang pertanyaan yang sama, "Dengan siapa kamu kesini?" Saya tetap jawab, "Dengan Bapak." Dengan cepat dia tarik tangan saya, lalu didirikan dengan baik. Tetapi tatapan matanya tidak berhenti menatap ke arah daun yang sedang bergoyang, lalu pergi meninggalkan saya sendiri di tempat itu. Saya memperhatikan bahwa di balik daun itu tidak ada sesuatu apapun. Yang saya percayai bahwa mata Tuhan ada di balik daun itu untuk menyelamatkan saya. Sampai sekarang, saya tetap setia dengan janji saya kepada Tuhan untuk tetap melayaninya. Mazmur 94 ayat 17 berkata, "Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi." Oleh sebab hukum telah dianggap tak penting, maka keadilan tidak ditemukan lagi. Kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Jadi kebenaran telah hilang, malah yang menjauhi kejahatan jadi korban rampasan. Namun Tuhan tidak buta. Sungguh sangat jahat di matanya ketika tidak ada hukum, ketika tidak ada seorang pun yang maju untuk membela. Tuhan tertegun. Maka tangannya sendiri memberi pertolongan, seperti dalam kesaksian ini. Sesuai dengan perbuatan orang, demikianlah Tuhan memberi pembalasan. Allah menggunakan hukumnya. Dengan merujuk kepada hukumnya itu, maka kita mengenal kesalahan kita. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, disebutkan bahwa sebab dosa adalah pelanggaran akan hukum Tuhan. Lalu setelah kita tahu dosa kita dan ganjaran yang mengintai, maka kita akan menyesal dan berbalik dari dosa itu. Belenggu yang kita rasakan akhirnya terlepas dan kita hidup merdeka dalam damai Kristus. Sungguh tidak terbayangkan jika dunia ini tidak memiliki hukum. Yang kuat dan kaya akan berkuasa. Terlebih lagi, jika kita tidak mengenal hukum Allah, maka si iblis yang lebih kuat dari kita akan berkuasa menjatuhkan kita sehingga kebinasaan akan menjadi bagian kita.
Sahabat, janganlah pernah termakan ajaran yang mengatakan bahwa hukum Tuhan sudah tidak berlaku lagi, sebab sudah ditaruh di dalam hati manusia. Jawablah dengan berani, justru oleh karena kebaikan Allah yang menaruh hukumnya di dalam loh hati kita, maka sudah sepatutnya kita tidak dapat mengelak lagi. Kita akan setia dan patuh melakukannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.